Halo Ibu, jadi ini personal reading yang menanyakan kenapa Ibu gelisah. Kan Ibu gelisah tapi nggak tahu alasan sebenarnya kenapa gelisahnya. Nah di sini aku melihat bahwa Ibu tuh sedang mengalami sebuah upgrade pengetahuan spiritual. Jadi kayak ibaratnya tuh ibu habis mempelajari sesuatu yang membuat ibu lebih mengerti tentang arti kehidupan. Tapi di sisi lain, di mana ibu harusnya udah bisa move on dari masa lalu, itu enggak move on gitu. Cuman kegelisahan ibu ini sebenarnya bagian dari proses pemulihan ibu dari trauma-trauma masa lalu. Cuman ya itu kayak ibu itu harus menghadapi trauma-trauma masa lalu itu head on gitu. Jadi kayak nggak bisa kayak cuman di apa ya, kayak cuman di oh aku mau move on, aku mau beres, aku mau dadah sama masa lalu, nggak bisa gitu. Jadi ibu ini memang harus kayak benar-benar di gimana ya, kadang-kadang kan kalau misalnya kita lagi ada masalah, kita susah ya mengakui kalau kita pernah punya masalah itu. Nah ibu itu disarankan untuk kayak misalnya menjabarkan permasalahan itu dengan kata-kata yang jelas, hitam di atas putih. Jadi kalau enggak ibu cari saudara atau teman yang bisa dipercaya untuk jadi teman curhat, ibu bisa menuliskan itu di kertas, di hitam di atas putih, entahlah ya, terserah ibu nanti mau ditulis di atas kertas terus dibakar atau dibuang, atau ibu mau nulis itu di kertas terus di jurnal, dijadiin diary terus disimpan, ya terserah itu selera masing-masing aja ya. Tapi aku ngelihat di sini ada bagian dari masa lalu dan kegelisahan ibu ini sebenarnya proses penyembuhan. Ini kan Four of Swords ini kan tentang proses healing kan, tentang penyembuhan. Orang kan kalau zaman sekarang bilang healing itu jalan-jalan, padahal enggak. Padahal healing itu sebenarnya kita mengakui apa yang terjadi dalam hidup kita, terus ya kita akui, terus kita jadi jangan dipendem, terus kayak diproses aku merasa seperti ini karena ini gitu kan. Terus aku gelisah atau malu atau kesel atau apa ya, marah atau kayak sedih aja, terus kayak kepikiran terus karena hal itu membuat ini menjadi begitu atau kenapa gitu. Jadi kayak bener-bener harus kayak misalnya dia kan benang kusut gitu, benang kusutnya dilurusin, benang kusutnya itu harus dilurusin dulu. Jadi sebenarnya di situ. Nah sebenarnya ibu itu apa yang ibu pelajari itu sebenarnya bisa membantu ibu untuk healing seperti aku bilang tadi. Tapi sebenarnya masalahnya itu karena ibu pendem terus. Dan ibu itu jangan kayak apa ya, maaf ya, jangan ngebohongin diri sendiri terus gitu. Jadi kayak ibu tuh kayak masih nggak bisa menerima kenyataan, makanya gelisah. Nah nanti kalau ibu udah kayak apa ya, ibaratnya udah kayak udah mengakui ke diri sendiri apa yang sebenarnya bikin ibu gelisah, nanti perlahan-lahan ibu akan ini akan lebih bahagia sih aku ngelihatnya. Karena ini kan kartu cita-cita, ini kartu pencapaian. Sepertinya ada sesuatu yang ibu ingin capai, tapi itu kayak dihalangi oleh masa lalu ibu. Tuh. Jadi kayak gini, misalnya contohnya yang pernah aku alamin sendiri. Misalnya ini cita-cita, ini kan Nine of Cups, ini kan kartu cita-cita ya. Jadi cita-cita ini bisa aja misalnya gini, aku pengen punya bisnis gitu ya. Aku pengen punya bisnis tapi tidak bisa tidak bisa move on dari masa lalu pernah disakitin perasaan aku sama orang, pernah dihina misalnya gini, ini cerita nyata ya. Jadi tante aku itu dulu pernah jadi pas pertama kali aku usaha jualan tarot itu kan aku ngimpor tuh kecil-kecilan ya. Terus tante aku pas aku lagi excitednya gitu, tante aku malah kayak agak-agak mencela aku dengan bilang tapi skalanya besar kan, seolah-olah kalau misalnya aku
jualan tarot impor skala kecil itu tuh aku baru lihat 444 itu stabilitas. Jadi ini penting banget ibu mengobati hal-hal seperti ini sebagai fondasi, karena kalau ibu tidak mengobati kegelisahan ini, ibu bakal susah mencapai cita-cita. Nah aku terusin ya cerita tadi. Jadi tante aku itu kayak gimana ya, kayak mungkin dia merasa malu kalau di keluarganya itu ada yang punya small business atau UMKM gitu. Jadi kayak dia merasa malu kalau di keluarga besar dia, kalau ponakannya dia itu punya UMKM. Padahal apa yang salah dengan itu gitu. Nah, omongan tante aku itu buat aku itu perih banget gitu loh. Itu melekat di aku sampai aku tuh ya aku sebenarnya berhenti jualan impor tarot itu bukan karena tante aku itu ya. Tapi itu menjadi salah satu faktor kenapa aku susah mengembangkan bisnis-bisnis yang aku jalani gitu. Karena gini, kalau aku pernah dibikin malu sama tante aku karena menjalankan UMKM, lalu gimana aku bisa pede duduk di sebuah bazar menjual barang dagangan aku, ya kan? Terus pasti aku juga risih ngejalanin Tokopedia aku atau Shopee aku karena terngiang-ngiang sama tante aku yang pernah ngomong nyelekit tadi yang tapi skala besar kan, padahal mohon maaf ya tante aku sendiri. Nah ini juga penting buat ibu, ini juga penting. Mungkin waktu itu ibu itu pernah disakitin sama, di sini aku ngeliat seorang laki-laki ya, di sini aku ngeliat seorang laki-laki. Nah kalau misalnya dalam kasus aku, tante aku ini kan pernah ngomong nyelekit seperti itu. Padahal mohon maaf, tante aku itu menghina aku mau menjalani usaha kecil. Padahal tante aku itu sendirinya kerjanya kayak profesinya itu menyelam dan berenang di rekening suami, ya kan? Dia sendiri kayak penghasilan independennya tuh nggak ada gitu loh. Dia juga masih dari suami, kenapa malah menghina aku yang mau usaha gitu. Nah di sini aku ngelihat memang ada laki-laki yang pernah bikin ibu trauma banget. Ini laki-laki, jadi laki-laki ini ibaratnya seperti tante aku gitu. Jadi kan kalau dicerita tante aku itu yang bikin aku malu untuk ngejalanin, bikin nggak nyaman, terus kayak ngerasa rendah gitu ketika aku ngejalanin apa yang aku yang jalanin. Dan karena aku punya rasa tidak percaya diri itu, karena pernah dihina itu, aku jadi susah ngelakuin apa-apa tuh jadi risih gitu. Nah di sini dalam kasus ibu yang berperan seperti tante aku, yang bikin ibu trauma itu kayaknya seorang laki-laki. Dan ini ada hubungannya dengan kunci, star, sama beruang. Jadi beruang ini sebenarnya yang menjadi kunci kenapa masalah ini menjadi kegelisahan ibu. Jadi kunci dan star ini kan artinya sesuatu yang kayak misalnya apa ya, menjadikan sebuah permasalahan atau sebuah topik itu menjadi-jadi. Itu bisa berhubungan dengan uang, bisa juga dengan berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan keibuan. Bisa jadi ini ibu mertua, bisa jadi pria ini dulu pernah menghina cara ibu berperan sebagai orang tua. Bisa juga ini ibunya anak-anak, misalnya gini, misalnya ibu adalah ibu sambung dari anak-anak gitu ya. Jadi ibu misalnya punya anak-anak tiri gitu ya. Terus ibu kandungnya itu yang bikin ibu merasa insecure. Bisa juga seperti itu. Tapi di sini ada laki-laki atau energi maskulin yang membuat ibu merasa insecure, dan itu yang membuat kegelisahan ibu itu menjadi-jadi. Nah, ini bisa berhubungan dengan uang atau bisa berhubungan dengan status ibu sebagai seorang ibu, atau seorang ibu bisa jadi kayak apa ya, kayak misalnya dia bikin ibu merasa insecure karena tidak bisa menjadi ibu yang cukup baik atau gimana. Atau bisa jadi laki-laki ini pernah mencela cara ibu ngehandle keuangan. Aku nggak tahu ya, tapi di sini kalau ibu tidak mengobati rasa gelisah ini, ibu akan susah mencapai cita-cita ibu. Itu sih yang aku rasa. Aku nggak tahu sebenarnya masalahnya tepatnya apa gitu ya, tapi inilah